Di Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobe Citra, masih bersama Ricky Bibisan dan kita juga masih ngobrol asik bersama Pak Suwondo Yudhistira, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo ya. Oke, dan tentunya untuk Sobe Citra kita juga sapa nih Pak untuk yang lagi dengerin via streaming ya di jogjastreamers.com. Jadi Citra FM bisa didengerin di mana-mana Pak. Oh nih. Gitu ya. Alhamdulillah. Pak Wondo juga kalau lagi di luar kota mau dengerin dangdutan bisa juga nih. Siap. Citra FM ya. Oke, Pak Wondo nih tadi kita bahas tentang infrastruktur jalan Pak ya di Wonosobo. Itu kan juga sebenarnya juga masih belum semuanya juga masih belum rata gitu ya Pak ya. Betul. Dan ini apa sih yang mau diusahakan ataupun yang telah diusahakan pemerintah Wonosobo untuk khususnya untuk jalan nih Pak? Kan penting banget tuh Pak jalan Pak. Ini sebetulnya isu tentang jalan, bidang urusan jalan ini kan urusannya Komisi C, tapi ya gitu sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit lah, mungkin ada bocoran lah ya. Kan, ya harus tahu lah ya. Iya. Karena gini, masyarakat tuh kadang-kadang nggak mau tahu meskipun saya ketua Komisi A, tetapi ketika ada jalan rusak ya tetap saya disalahkan. Ya penting anggota DPR gitu ya. Ya itu konsekuensi lah. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa memang problem mendasar di Kabupaten Wonosobo itu yang penting adalah salah satunya adalah urusan masalah infrastruktur, Mas. Infrastruktur jalan yang rusak. Perlu kami sampaikan bahwa panjang jalan di Kabupaten Wonosobo ini kurang lebih 999, berapa kilometer, Pak? Hampir 1000 kilometer. Itu yang ruas jalan kabupaten kita. Nah, sementara anggaran kita itu dalam satu tahunnya hanya kurang lebih sekitar 1,9 sampai 2 triliun. Itu kurang pun ya, Pak, itu ya, sangat kurang ya. Itu pun digunakan untuk membiayai seluruh urusan pemerintahan, baik yang wajib, yang pilihan, yang perbantuan dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Misalnya untuk urusan yang terkait dengan belanja operasi gaji pegawai, operasional kantor dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 1,3 triliun, ya kan? Coba, ini kan kebutuhan yang harus diadakan kan begitu, harus dipenuhi karena kalau tidak gimana ASN kita, kan? PNS kita yang ngajar, yang bekerja di pemerintahan kalau nggak digaji mereka kan kasihan juga kan. Kemudian kantor-kantor dari pemerintah kabupaten, sekretariat daerah sampai ke tingkatan kelurahan itu mereka kan juga butuh operasional kan begitu. Betul. Itu untuk belanja operasi aja sudah 1,3 triliun. Kemudian untuk dana desa, kemudian alokasi dana desa kurang lebih sekitar 300-an miliar. Iya. Ya kan? Iya. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Sekarang itu kan ada peraturan dari kementerian kaitannya dengan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya untuk kesehatan misalnya 51 atau 55 miliar. Kemudian untuk infrastruktur 41 miliar, untuk bidang pendidikan 119 miliar. 119 miliar. Kemudian sebagian untuk gaji P3K dan sebagainya. Sehingga space ruang yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur itu jumlahnya per tahun sangat kecil, Mas. Paling hanya kurang lebih terbatas sekitar 40 sampai 60-an miliar. Sementara tadi saya katakan panjang jalan kabupaten kita mencapai 1000 kilometer lah, kurang lebih seperti itulah. Nah, padahal rata-rata menurut perhitungan Dinas PUPR itu untuk pengaspalan dan perbaikan drainase maupun senderan di sekitar jalan dan sebagainya supaya representatif itu kurang lebih sekitar 1,2 miliar per kilometernya. Nah, artinya untuk membangun jalan yang bagus, yang representatif itu kan butuh anggaran yang sangat besar. Satu sisi kebutuhan hal lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, ya kan? Kemudian yang lain tadi belanja operasi, kemudian anggaran dana desa, alokasi dana desa ADD, kemudian yang lain kaitannya dengan misalnya bidang hukum, bidang pertanian dan sebagainya, semuanya kan sebagai urusan-urusan pemerintahan semuanya harus didanai, tidak boleh tidak kan begitu. Kalau nanti hanya fokus ke infrastruktur saja, nanti bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Bagaimana dengan pendidikan kita? Bagaimana dengan kesehatan kita dan sebagainya? Ya oleh karena itu ya tentunya bertahap. Tetapi tentu harus ada prioritas.
begitu. Iya, dibagi-bagi lah ya Pak ya. Bagi-bagi dan bertahap. Bertahap ya. Oke, kalau Pak Wondo ini di Komisi A ini lebih fokus ke apa sih Pak sebenarnya? Komisi A itu membidangi pemerintahan. Pemerintahan ya. Ya, jadi penyelenggaraan pemerintahan secara umum itu menjadi domainnya Komisi A. Sehingga kaitannya dengan misalnya penyelenggaraan pelayanan publik, ya kan? Pelayanan KTP di Dinas Admin Dukcapil, ya kan? Bagaimana pelayanan KTP yang cepat, ya kan, yang tidak berbelit-belit. Kalau dulu pernah sekarang gimana Pak pelayanannya Pak kalau menurut Pak Wondo? Ya alhamdulillah sudah bagus, sudah tidak ada antrian jam 3 orang datang ke kantor Admin Dukcapil. Beberapa tahun lalu kan sempat itu kan. Sekarang bisa online ya Pak ya? Sekarang sudah bisa online melalui Samsat juga sama WA gitu bisa, ya. Samsat bisa dan sebagainya. Itu kemudian urusan pemerintahan luas sekali secara umum ya, kaitannya dengan kecamatan, ya kan, kelurahan, sampai urusan masalah desa. Ini semua menjadi wilayah garap atau bidang garap Komisi A. Termasuk kaitannya dengan misalnya ada sengketa pertanahan, konflik-konflik pertanahan. Gitu ya, Pak, ya? Seperti kemarin ada audensi, ya kan, rapat dengar pendapat umum dari masyarakat Dusun Rawo Mukti, Desa Tieng yang meminta untuk segera diselesaikannya sertifikasi tanah ex Bengkok Sekdes dan kami tua atau kepala dusun menjadi tanah warga karena ini kan sudah ditempati sejak tahun 2011 sejak terjadinya peristiwa tanah longsor di Tieng itu sehingga mereka kan direlokasi di tanah Bengkok. Tapi sampai sekarang belum selesai. Oh gitu ya Pak. Nah, oleh karena itu Komisi A kemudian kemarin ketika ada permintaan audiensi kemudian kami menghadirkan multi pihak yang terkait. Ada kantor ATR BPN, kemudian Dinsos BMD, kemudian bagian pemerintahan, kemudian dari pihak pemerintahan desa, pemerintah kecamatan Kejajar dan sebagainya, serta perwakilan tokoh masyarakat di situ untuk berdiskusi, berdialog, mencari solusi yang terbaik supaya sertifikasi lahan itu bisa segera diselesaikan. Rumit juga ya Pak ya? Rumit. Alhamdulillah setelah kita melalui proses dialog dan perdebatan yang sangat panjang, kami sepakat bahwa sertifikasi tanah Rawo Mukti menjadi milik warga itu selesai per akhir Desember 2023 ini. Jadi harus ada kepastian. Iya. Kemarin yang jadi sempat itu ya isu itu ya Pak ya. Iya. Kalau isu terbesar sekarang apa Pak di Wonosobo nih berhubungan dengan pemerintahan? Ya isunya yang besar ya isu tentang infrastruktur tadi sudah saya sampaikan ya. Banyak jalan berlubang. Yang penting jangan lubang berjalan. Banyak bahaya ya. Bahaya kalau itu. Banyak jalan-jalan berlubang, masyarakat banyak yang protes kaitannya dengan infrastruktur jalan menuju daerahnya banyak yang rusak dan sebagainya. Itu isu besar. Yang kedua tadi angka kemiskinan yang masih tinggi, yang tentunya itu turunannya adalah kaitannya dengan angka pendidikan kita yang masih rendah, kesehatan kita yang masih rendah, ya kan? Tadi saya sampaikan kaitannya dengan jambanisasi yang belum selesai, rumah tidak layak huni yang masih banyak yang belum terselesaikan dan sebagainya. Itu urusan kemiskinan. Kemudian yang lain adalah urusan lingkungan hidup, ya kan? Kita semua tahu kaitannya dengan misalnya isu tentang galian C ilegal, ya kan, terutama di beberapa kecamatan. Ini sempat menjadi bahan perbincangan banyak pihak dan sebagainya. Kenapa sih kok terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap galian C, kemudian merugikan masyarakat, kemudian satu sisi juga tidak ada tanggung jawab melakukan reklamasi atau perbaikan lahan dan ancaman-ancaman lingkungan hidup kaitannya dengan misalnya matinya sumber daya air, kemudian juga ancaman terjadinya banjir dan lain sebagainya ini. Ini isu tentang lingkungan kan? Itu isu pokok. Belum lagi kaitannya dengan persoalan ekonomi ya. Ya kan? Terakhir tentunya yang strategis ini kaitannya dengan urusan reformasi birokrasi dan demokratisasi. Ini jadi problem juga di Wonosobo karena ini mohon maaf kaitannya dengan proses pemilu dan sebagainya masih diwarnai dengan money politik, dengan politik uang dan sebagainya, sehingga masyarakat belum bisa
secara objektif memilih pemimpin itu berdasarkan hati nuraninya, Nurani, ya. tapi masih banyak ya dipengaruhi oleh faktor-faktor materi. Ini saya rasa tugas berat bagi semua pihak, baik para tokoh agama, politisi itu sendiri, ya kan, sebagai pelaku politik dan sekaligus kadang-kadang bisa jadi menempatkan diri sebagai korban politik. Oke, makin menarik aja obrolan kita ya Pak ya. Jangan kemana-mana Sobat Citra, masih ada satu set lagi, jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Mohon maaf banget, kita masih bersama Pak Suwondo Yudhistira.